Jadi lu wudu di awal tapi lu menjaga wudunya jangan sampai batal, susah tuh. Agak sulit sih itu. Yang Mohon paling maaf berat nahan nih. kentut ya. Iya. Emang kelihatan ya kebonya? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan loh. Jadi lagi terik mataharinya, Bang, gua takut. lagi terik mataharinya. Selebihnya sih gue biasanya minta pengertian dari Allah supaya memaklumi keterbatasan dalam hal kebersihan Iya, baju. betul. Ini episode sangat menarik karena kita dalam keadaan deg-degan mau disuruh duduk tembok. Halo Soiblah, jumpa lagi di channel YouTube janganlah.id. Kembali ke segmen ngobrola bersama gue Razak. Di kanan kiri ada Ferdia dan Ija. Halo Fer. Kanan kiri bang, kanan kiri siapa? Kanan kiri gitu. Iya dah. Oke. Episode kita kali ini akan membahas soal kanan kiri. Episode kali ini kita akan bahas soal yang agak berat. Waduh. Sesuatu yang berkaitan dengan Oh. religiusitas. Waduh, berat nih urusannya. Karena sering ada yang bertanya ke gue sih, orang-orang pemula. Sholatnya gimana? Ini Kalau di gimana? gunung gimana sih ibadahnya secara umum nih ya, nggak harus muslim ya. Terus ibadahnya gimana sih? Ya gampang, tetap menyebut nama Tuhan aja gitu. Nah kita akan ngebahas soal bagaimana beribadah atau tantangannya beribadah di gunung. Kenapa tantangan? Karena banyak keterbatasan ya. Betul. Yes. Misalnya untuk Islam itu ada beberapa gunung yang airnya minim. Ya. Artinya untuk bersuci, misalnya wudhu dan lain-lain itu Sulit. susah gitu ya. Mungkin pilihannya nanti tayamum dan lain-lain gitu. Atau misalnya soal arah kiblat kalau muslim gitu ya. Itu juga agak membingungkan di mana arah kiblat gitu. Nah kita akan bahas itu, bagaimana tantangannya dan berdasarkan pengalaman kita selama ini, bagaimana beribadah di pendakian gitu. Mulai dari Ferdia, gimana Fer kalau gue sering ngeliat tuh bau mau kena, apakah itu untuk menahan dingin aja? Enggak lah. Buat Sebenarnya takut-takutin. kalau misalkan gue ya kadang lebih sering karena kalau zuhur sama asar itu kita masih di jalur ya. Biasanya salah satunya gue jamak. Pasti di jamak. Iya, salah satunya gue jamak. Kalau soal air lebih sering tayamum ya. Sebenarnya ada trik lain, jadi lu wudu di awal tapi lu menjaga wudunya jangan sampai batal, susah tuh. Agak sulit sih itu. Yang Mohon paling maaf berat nahan nih. kentut ya. Iya. Tiba-tiba Lu kadang jalan kentut. Aduh. apalagi tantangannya? Karena kan cewek lebih ribet dari segi menutup aurat gitu ya. Apa kan lu pasti harus mau kena kan, gak ada pilihan nggak sih? Kecuali lu berhijab ya. Hijab kan cukup nambahin sarung tangan ya kalau nggak salah. Kaos kaki. Sebenarnya bukan nggak apa-apa ya. Kalau udah berhijab nggak harus mau kena nggak sih? Kan kalau Sorry. Silo men. auratnya cewek kan muka sama tangan ya. Nah, biasanya tuh yang bawah tuh harus Kaki ya. kaos kaki gitu. Tapi enggak sih Dari sebenarnya segi outfit lu karena gue biasanya gue ada partner ya, maksudnya pokoknya salah satu pasti ada yang bawa mau kena. Sebenarnya kayak gitu aja sih, jadi gantian ya. gantian. Kalau soal yang lain apa nggak ada sih. Ini kita lagi di ospek ya. Kalau misalkan tempat ya nyari yang agak rata sama kira-kira Soal ya, berdiri duduknya kan kalau di tenda tuh ribet kan untuk berdiri duduk kalau di tenda gue pasti duduk. Kecuali lu semampai semeter nggak sampai. Aduh, kasian banget. Aduh susah ya. Nggak, kalau di tenda gue pasti duduk karena nggak memungkinkan untuk berdiri. Kalau kiblat lu apa, feeling random apa lu pakai kompas di handphone ya? Iya, kompas dari handphone. Nah, Ya biasanya kan maksudnya dia arahnya ke barat daya kan ya. Jadi antara west sama south ya tengahnya tengah-tengah. tuh. Masalahnya gini, kompas itu ya nggak ada sinyal, lu tetap masih bisa pakai kompas kok kayak gitu. Jadi santai aja kalau untuk itu. Dan meskipun salah kiblat juga ya udah nggak sih, nggak apa-apa nggak sih? Iya. Ya kan? Masih Kalau ada. misalnya nggak punya kompas gitu. Ada kelonggaran lah Iya. dalam situasi tertentu. Tapi kalau yang di emang ini, kalau kata teman gue lihat arah pohon. Itu Kalau- bisa karena pohon itu pasti menuju ke matahari. Ah,
Nah, berarti kan ininya lu madepnya di belakang pohon gitu. Jenis pohonnya nggak ngaruh, jenis pohon apa? Kalau toge gimana? Lihatnya ke bawah. Mana ada di gunung pohon toge, Makanya. Bang. Lihat pohon tinggi kan biasanya kelihatan kayak ini kan, berarti mataharinya ke sana gitu aja. Oh, berarti mataharinya bukan pohonnya. Jadi misalnya Iya, kalau kan gue bilang triknya kalau adalah pohon, kan gue ingetin bilang arah pohon. sunrise-nya di mana. Kan sunrise itu lawan arahnya kiblat kan. Ya, kebonya jatuh. Iya, sebenarnya kayak gitu. Ya kan kalau makanya gue bilang tadi pohon itu pasti selalu nyari matahari. Ya. Karena mataharinya pasti ke sana atau kemana kayak gitu. Maksudnya arah daunnya ya? Iya, Dahan. arah Dahan itu pertumbuhan. ngikutin arah matahari Iya. gitu. Kamu baru tahu nih. Gue pikir cuma ada di film Lord of the Ring. Enggak, itu beneran, Bang. Pohon hidup gitu. Enggak, Monster. Oh, bisa ya dahan ngikutin arah matahari ya? Iya, dahan ngikutin arah Pasti matahari. iyalah kan dia butuh produksi, fotosintesis gitu-gitu. Nah, itu kadang kayak gitu, tapi kompas sih yang lebih sering. Ica gimana Cak pengalamannya Cak? Kalau gue bahasa dari perspektif non muslim ya, itu lebih fleksibel biasanya. Cukup bawa Bible aja loh ya. Bible, terus misalnya bawa apa sih kalau Buddha tuh yang Oh, Kayak gua nggak tasbih. ngerti, kayak iya sebenarnya tasbih. nggak harus bawa juga, Ah. nggak harus bawa juga, Ya. Bible bisa hafalan kan? nggak juga ya. Misalnya berdoanya ya udah berdoa aja, Dan berdoa. kalian nggak ada renungan. kewajiban ritual per hari berapa gitu kan ya? Balik ke masing-masing biasanya. Kalau di Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu lebih ke ya nggak ada waktu. Tapi kayak misalnya nih kalau di Kristen ya itu ada yang misalnya saat teduh kayak gitu. Saat teduh tuh bebas waktunya tapi lebih bagus kan pagi. Nah itu misalnya pagi-pagi tuh kalian bangun dulu, berdoa dulu gitu, terus mungkin mengingat ayat-ayat. Terus kalau misalnya Hindu atau Buddha gitu kan biasa mereka sembayang dulu. Mungkin yang biasa sembayangnya pakai bunga gitu atau dupa ya mungkin ini berarti sekarang nggak pakai bunga atau dupa. Lebih fleksibel aja, cuma tetap meluangkan waktu biasanya. Nggak biasanya sih, tergantung orang-orangnya. Sebenarnya balik lagi ke orangnya. Iya, sih balik lagi ke kalau kayak orangnya. gitu. Yang nggak beribadah juga ada, tapi yang tetap beribadah juga banyak gitu. Cuma nih gue di episode ini agak jaim nih karena nggak bisa gue bercandain semua nih materinya. iya jangan Bang, ini serem kalau dibercandain sih, gimana dong? Itu, jadi biasanya kalau yang dari non muslim itu lebih fleksibel, so gue Gua tahu Apa? tips kalau misalkan kalian nggak ada bukan pakai sarung aja. pakai sarung, Atau berubah jadi cowok? Ya, pakai Berubah dua. jadi cowok. operasi dulu dong. Kalau gua biasanya cowok-cowok itu kan kadang suka bawa sarung ya. Jadi pinjam dua iya. sarung. Iya, pinjam sarung. Pinjam sarung. Kepepetnya pakai sleeping bag. Oh iya, itu Itu- nutup semua kan? Iya, itu Dan kepepet. posisinya duduk jadi enak. Iya Heeh, benar. itu kepepet ya. Itu udah lu nggak ada opsi lain Ya. gitu. Nah kalau gue dari cowok mungkin nggak seribet cewek dalam hal beribadah, jadi cukup menutup aurat sampai dengkul kadang-kadang. Nah pentingnya juga soal kebersihan nih, Fet. Apakah lu ketika mau ibadah pasti ganti baju kan? Tergantung kayaknya itu, Bang. sih kayaknya Kalau darurat lu lagi- kotor-kotor nggak apa-apa gitu ya? Ya mau gimana, kadang kita nggak ada tempat buat ganti juga kan kalau di jalur. Kecuali udah di tenda ya. Iya, kalau Dan- di tenda dan kalau- pasti gue ganti dulu baru gue. Dan kalau di jalur mau bongkar tas juga susah nggak sih buat nyari baju bersih kan? Karena biasanya peralatan sholat itu udah pasti di atas. Iya, ditaruh di carrier tuh di bagian atas di packingannya ya. Nah Soipah dari tadi kita ke distract sama Kebo. Ke bawah. yang kayaknya mau masuk konten. Emang kelihatan ya kebonya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan loh. Jadi nanti kita kasih jalan apa kasih animasi kebo aja biar, Ya, biar ngek sama ngek live ngek. gitu ya. Susah ngeditnya nggak usah. Karena kita lagi di hutan hujan Sentul, jadi kita di outdoor, lagi terik mataharinya, Bang, gua takut. lagi terik mataharinya, Ica ketakutan, kebunnya mau nyeruduk. Nah dari gue balik lagi nggak terlalu seribet cewek, cukup aurat. Kalau gue bisa ganti baju. Selebihnya sih gue biasanya minta pengertian dari Allah supaya memaklumi keterbatasan dalam hal kebersihan Iya, baju, betul. arah kiblat gitu ya. Dan juga soal air misalnya gue lebih sering tayamum sih. Nah tips untuk tayamum buat cowok cewek gitu ya, kalau di dalam tenda itu bisa ke dinding. Gue akhirnya gara-gara lu. Ini episode sangat menarik karena kita dalam keadaan deg-degan mau disuruh duduk tembok.
Untuk tayamum itu bisa di dinding tenda tuh kita bisa ngusap-ngusap berharap ada debu gitu ya. Itu. Semoga Atau ya. kalau Sugesti misalkan aja. di jalur di pohon. Atau misalnya cari teman kita yang mukanya kotor, kita mukanya Iya. kok gitu aja ada debu gitu. Nah, itu bisa buat tayamum juga gitu. Terus apalagi ya? Ya kiblat tadi, soal cara baca kiblatnya banyak cara lah. Ada handphone, tidak harus internetnya nyala ya. Karena Dari dia pohon. nyari satelit ya, nyari GPS, terus ngelihat arah matahari, hafalin ketika pagi sunrise di mana. Nah, berlawan arahnya itu walaupun nggak persis banget kiblatnya secara Tapi derajat, paling nggak tapi bisa seenggaknya, ya, bisa buat mendekati patokan. lah gitu. Sebenarnya kayak mirip-mirip kalau kita naik pesawat, naik kapal laut itu kan kiblat ada pemakluman kan. Iya. Karena Iya, pesawat kan arahnya mindah-mindah tuh, jadi nggak bisa Ikutin, stick ya udah ikutin ke aja. arah kiblat gitu. Jadi emang ada tantangannya untuk beribadah di gunung, tapi kalau kalian mau tetap beribadah masih bisa kok, nggak susah gitu. Kenapa kerbaunya selalu menimbulkan jump scare? Iya. Nggak, intinya sebenarnya menjalankan agama kan nggak harus ribet gitu ya. Ada Iya, kemudahan, betul. sesuaikan dengan ajaran kalian masing-masing. Iya. Jangan dengan alasan ribet akhirnya malah nggak beribadah gitu. Apalagi dengan alasan ribet malah lebih memilih alkohol daripada beribadah misalnya gitu kan. Jangan sampai lah gitu. Oke Soiblah, karena kita dalam keadaan terancam di Seruduk Kebo, episode kali ini segitu aja. Kalau Soiblah punya pengalaman bagaimana beribadah di gunung, silahkan komen. Kalau mau ada pertanyaan juga komen gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan tombol notifikasi. Dan kalau kalian mau kaos-kaos ini, pantau medsos kita. Nanti kita akan mulai jualan bisnis clothing. Ada beberapa desain, warna relatif hanya putih hitam, karena itu yang paling cocok Basic buat lah ya. dunia outdoor gitu ya, basic. Harganya juga akan kita tampilkan di medsos. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah Kerbo. Bye.